dipersembahkan oleh BRI Syariah. Pak Indra, nah lanjut lagi nih ya dari baik, tadi ya pas kita berdiri di depan. Oke. Pak, tadi Bapak nyebutin itu ada produk pendanaan, produk pembiayaan dari Bank Syariah yang Bapak sekarang salah satu pimpinan di situ, Pak. Itu Bapak tadi sampaikan ini dampaknya luas nih ke masyarakat. Nah, bisa dibahas nggak lebih detail satu-satu Pak produknya bagaimana itu bisa berdampak luas Pak ke masyarakat? Baik Pak Gun, jadi mungkin pertama tabungan Pak ya. Tabungan kita punya tabungan faedah Pak. Tabungan itu kita buat dengan ada 7 kemudahan di sana Pak. Ya. Namanya juga tabungan faedah ya, masa nggak ada faedahnya ya? Harus ada faedahnya bagi nasabah, bagi ya. penyimpan ya. Jadi ada 7 faedah antara lain mereka setorannya murah, dia hanya cukup 50.000, dibebaskan dari biaya transaksi. Nah, ini penting nih Pak, betul, bebas Pak. dari biaya transaksi, biaya administrasi, sehingga orang kalau simpan dia bisa cek Pak bahwa uangnya yang 50.000 disimpan di bank ini tidak berkurang di bulan selanjutnya. Kalau itu mengenai tabungan, kemudian juga mengenai pendanaan di konsumer ya, juga berkembang, ada perumahan KPR, untuk kendaraan bermotor, untuk pembiayaan karyawan, macam-macam Pak. Kemudian kita juga punya gadai, punya pembiayaan emas ya. Itu juga kalau kita lihat dari jumlah nasabahnya, itu juga sekarang hampir 61.000 nasabah untuk pembiayaan di konsumer. Kalau lanjut ke mikro dari 25, 75, 100 sampai 500, itu juga angkanya terus berkembang ya, dan sampai sekarang sudah hampir 29.000 nasabah yang kita layani. 29.000, 1.200.000, kemudian 61.000, itu kan menyangkut masyarakat luas Pak. Iya. Tidak hanya dikelola di satu cabang saja, tapi menyebar di seluruh unit kerja yang ada dan menyentuh kepada masyarakat luas secara keseluruhan. Nah, kalau yang tadi itu yang saya tangkap perumahan ya, karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak kan Pak ya. Itu Bapak punya program khusus bekerja sama mungkin dengan Kementerian Perumahan Rakyat misalnya, atau ada memang program-program khusus dari bank yang Bapak pimpin sendiri, Bank Syariah yang Bapak pimpin? Ya, kebetulan Kementerian Perumahan Rakyat itu punya program yang menarik Pak ya untuk ini. Ada KPR Sejahtera FLBP, fasilitas likuiditas pemilikan perumahan, pembiayaan perumahan, ya, itu yang marginnya hanya 7,25 per ya, pengenaan marginnya hanya 7,25 di bawah 10%. Itu juga relatif murah, dan karena kita juga dibantu likuiditasnya oleh Kemenpera sampai 70%, dan kita memberikan penyaluran perumahan kepada mereka yang ingin memiliki rumah pertama ya, dengan batasan penghasilan di bawah 3,5 juta. Masyarakat berpenghasilan rendah istilah mereka. Tapi kalau kita lihat bahwa fenomena yang ada, kemudian banyak pemekaran, kayak kabupaten baru, kemudian banyak wilayah-wilayah baru, ternyata itu juga menunjukkan sentra-sentra penduduk yang memerlukan perumahan. Gitu, Pak, ya. Contoh di Kalimantan Barat ada beberapa, ada Kuburaya, ada itu juga perumahannya berkembang karena pegawai-pegawai di sana, penduduk di sana juga memang memerlukan perumahan. Dan itu kalau kita lihat backlognya itu masih besar, hampir 150.000 rumah ya. Dan itu tidak semuanya bisa tersentuh oleh Kemenpera, oleh ini. Tapi artinya bahwa pasar itu begitu luas Pak. Tergantung kita siap atau tidak membantu mereka. Memang ada persyaratan bahwa itu harus rumah jadi, ya, harus Aladin katanya, harus ada atap, lantai, dinding, ya itu rumah katanya, konsepnya kan seperti itu, itu harus siap dulu, ya seperti itu, ya. Tapi insya Allah lah Bank Syariah agar bermanfaat, juga kita ingin mendorong produk-produk seperti itu agar juga ada kemaslahatan bagi umat. Ya. Pak, itu kan tadi perumahan ya. Terus ada yang lain juga Pak yang bersifat produktif, yang juga menyangkut masyarakat banyak, itu kan misalkan kayak pedagang-pedagang di pasar begitu Pak. Ya, pembiayaannya yang
kecil ya mungkin ya, mikro begitu. Nah itu bank syariah yang Bapak pimpin juga sejauh mana Pak andilnya di situ? Ya kita memang punya, kalau kita lihat Pak, jadi di bank ini sementara memang rasio pasukan dalam tanda kutip mikro ini yang relatif mencapai hampir sepertiga dari tenaga kerja yang ada Pak. Ya. Karena memang harus mereka harus masuk ke pasar. Yang jumlahnya cukup istilah di kita ada serbu pasar, bagaimana mereka menggerakkan ekonomi yang memang betul-betul mikro Pak. Ya. Jadi saya selalu sampaikan bahwa tidak ada yang super di dalam satu unit kerja yang memang saling terintegrasi. Ya, tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Ya, bagaimana kita ada bisa Superman, yang ada super team. Itu yang kita tekankan kepada teman-teman. Mari kita kerjasama, selalu membuka jalan, mempermudah sesuatu sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang baik dan terus semakin baik. 248 juta ada di Indonesia, atau 40% dari total ini, 90% itu adalah Muslim. Nah itu kita nggak boleh menjadi pasar, tapi kita harus menjadi pemain. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.